Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita wabarakatuh. semua. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Asrut Himawan. Saat ini saya sedang bersama teman saya dari kelas K704 S1 Akuntansi bersama dengan Aldi Ferdiansa. Bang Aldi. Kira-kira kita mau ngapain nih Bang? Hari ini kita live IG. Jadi gini, kita kan punya tugas dari Bu Sasmita ya, akuntansi internasional, untuk buat video mengenai perbedaan akuntansi di dua negara, antara Amerika dan Cina ya. Nah, betul banget nih. Jadi kita live IG ini tujuannya untuk edukasi ya, Bang. Sedikit mau cerita aja nih, awalnya kita itu mau bikin video tugas ini menggunakan platform Zoom atau Google Meet karena Unpam itu sudah mengadakan Vcom menggunakan Google Meet dan bisa di-record ya. Cuman sayangnya kemarin ada beberapa kendala, salah satunya adalah kita harus punya akun pengajar kalau nggak salah baru bisa pakai Google Meet yang bisa nge-record. Jadilah kita pakai platform IG. Boleh diceritain ini Bang, kenapa kita akhirnya menggunakan platform IG ini? Alasan kita tuh apa sih Bang? Kenapa kita pilih IG? Menurut saya sih karena seru aja sih, banyak yang peminatnya juga lewat IG ya kan. Terus kita juga Betul-betul. nggak hanya bisa mengedukasi lewat video, IG juga sistemnya live ya, jadi siapa aja teman kita yang sekarang lagi aktif IG bisa tahu nih tentang akuntansi internasional, ya join sama kita nih. Ditambah IG juga ada kolom komentar, mungkin nanti di akhir kita bisa baca komentar dari teman-teman kita nih secara langsung yang mau ditanyakan tentang soal materi yang sudah disampaikan kita nanti nih. Iya, iya benar-benar Bang. Wah, pokoknya istilah kerennya mah kill two bird with one stone ya Bang. Kalau konsepnya sendiri nih, kita memilih konsep podcast kekinian. Eh, jadi kita akan undang 3 teman-teman kita sebagai pemateri. Nah, supaya nggak kelamaan, kita langsung undang aja kali ya teman-teman kita buat Ya ya, join bareng kita. boleh boleh, biar lebih cepat ya. Nah, udah saya undang nih 3 orang teman kita sebagai pemateri hari ini. Kita tunggu kehadirannya. Hai. Halo. 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 Nah, udah masuk nih pemateri kita hari ini. Teman-teman bisa perkenalin diri nggak? Sama materi apa yang dibawain hari ini? Ya dulu ya. Oke, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawati. Saya akan membahas tentang perbedaan standar audit di Amerika dan juga di Cina. Halo, nama saya Liska Alivia. Saya akan membawakan materi tentang perbedaan sistem akuntansi di negara Amerika dan Cina. Halo Liska, halo Nia. Hai. Nah, yang terakhir bisa dibantu perkenalan? Halo semua, saya Sinta. Terakhir saya akan membahas tentang perbedaan pasar modal pada negara Amerika dan China. Oke, makasih Oke. buat semua pemateri perkenalannya. Supaya nggak lama-lama ya, Bang. Saya Iya. sebagai host di sini sama Bang Aldi ya. Dan nanti kita akan memandu video ini jalannya dari awal sampai akhir bersama para pemateri. Supaya nggak lama-lama kita mulai aja kali ya pembahasannya dari perbedaan standar audit. Boleh boleh. Oke, untuk standar audit sendiri, Saudari Nia mungkin bisa jelasin dulu nih, sebenarnya standar audit itu apa sih? Oke, standar audit itu adalah panduan umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam audit atas laporan secara historis, laporan keuangan ya. Terus kalau standar auditing di Amerika sendiri bagaimana sih? Nia buat Baik, terima kasih Bang Aldi pertanyaannya. Nah, perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaannya tersendiri, sehingga audit tahunan yang dilakukan di Amerika Serikat hanya ada
hanya ada pada tingkat federal saja, seperti yang dispesifikasikan oleh SEC. Dan untuk mendukung kegiatan pengawasan audit di Amerika, SEC membentuk sebuah organisasi yaitu PCAOB, yaitu sebuah organisasi non-profit yang diawasi secara langsung oleh SEC tersebut. Jadi audit di Amerika itu diawasi oleh organisasi PCAOB yang dibentuk oleh SEC ya, Saudari Nia. Sebenarnya saya mau tanya nih, tanggung jawab PCAOB itu sendiri apa sih? Ya, betul sekali Kak Astrid. Menerapkan audit pengendalian kualitas, tugas dari PCAOB ini menerapkan audit, pengendalian kualitas, etika, kemandirian, dan standarisasi lainnya yang berhubungan dengan persiapan untuk laporan audit perusahaan agar aman diketahui oleh publik, serta mengawasi subjek audit perusahaan publik terhadap keamanan hukum, memeriksa akuntansi firma publik yang telah terdaftar, mendukung akuntansi firma publik, serta memberikan kasus kepada SEC atau badan lain untuk menginvestigasi lebih lanjut lagi. Kalau nggak salah, yang saya baca di PCAOB itu terdiri dari 4 kelompok ya. Bisa nggak sih disebutin 4 standar itu apa aja? Nia? Ya, standar umum dari PCAOB itu ada 3 yang saya ketahui ya. Yang pertama itu ada audit dilakukan oleh auditor atau beberapa auditor yang telah mendapatkan pelatihan teknis secara memadai dan memiliki keahlian sebagai auditor. Yang kedua, dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan audit, auditor harus menjaga independensi sikap dan mental. Yang ketiga, menerapkan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan penugasan audit dan dalam membuat laporan hasil audit. Standar audit, standar pekerjaan lapangan yaitu yang pertama, audit direncanakan secara cukup dan asisten auditor jika ada dan disupervisi secara tepat. Kedua, mendapatkan pemahaman secara cukup terhadap sistem pengendalian internal sebagai dasar perencanaan audit dan penentuan sifat secara luas untuk si audit itu. Ketiga, mendapatkan bukti yang cukup dan tepat atau kompeten melalui inspeksi, observasi, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar dalam memberikan opini dan laporan keuangan yang diaudit. Yang terakhir, standar pelaporan. Pertama, pada standar pelaporan, laporan menyatakan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau framework pelaporan keuangan. Kedua, laporan menjelaskan keadaan pada saat prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dengan laporan periode sebelumnya. Ketiga, laporan menyatakan kecukupan pengungkapan atas laporan kecuali dinyatakan lain. Dan keempat, laporan menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan bahwa opini tidak bisa diberikan. Wah, cukup panjang ya, Saudari Nia ya. Tapi cukup jelas nih bagaimana standar auditing di Amerika. Kalau gitu nih kita langsung bandingin aja sama standar auditing di Cina. Kalau di Cina itu gimana sih standar auditingnya, Saudari Nia? Nah, yang saya ketahui di Cina itu telah memiliki 2 organisasi akuntansi profesional, yaitu CICPA dan CACPA. CICPA didirikan pada tahun 1988 dan dia mengatur sektor perusahaan swasta, sedangkan CACPA bertanggung jawab untuk mengatur audit perusahaan-perusahaan pemerintah dan di bawah otorisasi agen yang terpisah dari Badan Administrasi Audit Negara. Namun pada tahun 1995, CICPA dan CACPA memutuskan untuk bergabung dan mengusung nama
CICPA untuk menggambarkan standar pengauditan dan bertanggung jawab atas kode etik profesional. Untuk mengulik tentang audit-audit di negara Cina itu cukup sulit ya, jadi hanya itu yang bisa saya ulik, yang lainnya belum ada. Ya, Baik, baik. makasih Terima ya kasih. buat Nia. Sama-sama. Oke, bagaimana nih teman-teman? Cukup jelas nggak ya penjelasan dari Nia? Kalau sekiranya masih ada yang belum jelas, nanti selesai live ini, rekaman kita akan kita posting ya, dan teman-teman bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih untuk saudari Nia yang sudah membawakan materi standar auditing. Next materi yang Ya, dibahas sama-sama. itu, materi yang kita bahas itu tentang sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini akan dibawakan oleh saudari Liska. Bisa dimulai saudari Liska untuk penjelasan sistem akuntansinya? Oke, baik. Yang pertama, akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta atau Financial Accounting Standard Board. Kemudian laporan keuangan tahunan dari sebuah perusahaan besar Amerika Serikat meliputi komponen, yaitu yang pertama laporan manajemen, yang kedua laporan auditor independen, yang ketiga laporan keuangan primer, yang di dalamnya terdapat laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, pembahasan manajemen dan analisis hasil operasi dan kondisi keuangan. Yang kelima, pengungkapan kebijakan akuntansi yang berdampak paling kritis terhadap laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan 5 atau 10 tahun dari data keuangan yang terpilih. Dan yang terakhir, yaitu data kuartalan yang dipilih. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan, dan laporan keuangan Amerika Serikat ini diterbitkan biasanya tidak berisi laporan khusus perusahaan induk saja. Aturan konsolidasi mengharuskan setiap anak perusahaan yang dikendalikan atau mempunyai kepemilikan lebih dari 50% hak suara dikonsolidasikan sepenuhnya, termasuk perusahaan yang memiliki operasi tidak homogen. Laporan keuangan interim atau triwulan diperlukan untuk perusahaan yang terdaftar di bursa saham utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan yang singkat dan tidak diaudit secara komentar manajemen yang ringkas. Oke. Untuk kombinasi bisnis yang diperhitungkan sebagai pembelian atau goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara nilai wajar imbalan yang diberikan dalam pertukaran dan nilai wajar aset yang bersih diperoleh, termasuk aset tak berwujud lainnya. Penurunan nilai-nilai setiap tahun dan dihapuskan serta dibebankan ke laba rugi nilai bukunya melebihi nilai wajar. Usaha patungan atau joint venture dicatat dengan menggunakan metode ekuitas seperti halnya investasi yang dikonsolidasikan. 20% hingga 50% dimiliki perusahaan afiliasi. Translasi mata uang asing mengikuti persyaratan SPAS nomor 52 yang bertanggung jawab pada mata uang fungsional perusahaan anak asing untuk menentukan metode translasi. Selanjutnya, Amerika Serikat mengendalikan biaya historis untuk menilai aset berwujud, tidak berwujud, dan tidak berwujud. Revaluasi diperbolehkan hanya setelah kombinasi bisnis. Metode saldo menurun berganda dan garis lurus diperbolehkan. Perkiraan kegunaan ekonomis menentukan periode depresiasi dan amortisasi. Semua biaya penelitian dan pengembangan biasanya dibebankan pada saat terjadinya, meskipun ada aturan kapitalisasi khusus untuk biaya perangkat lunak komputer. Baik, oke, panjang juga ya penjelasan sistem akuntansi di Amerika. Langsung dilanjut aja kali ya sama sistem akuntansi Cina nih. Atau mau cek kolom komentar dulu kali, ada yang iseng atau yang mau tanya? Kalau dilihat dari kolom komentar sih belum ada nih ya yang mau tanya. Kayaknya teman-teman masih nyimak nih sampai selesai dulu, nanti baru mungkin
ada yang mau tanya atau pas kita posting di feed baru muncul nih. Oh tuh ada komentar tuh cukup dipahami dari K_Buksu. Berarti bagus nih penjelasan dari saudari Miska dan saudari Nia. Lanjut ya kalau Boleh. gitu ya, Ya udah. sistem Oke, boleh, akuntansi di boleh. Cina. Ya silakan saudari Nia. Saudari Liska, sorry. Iya, oke Astrid, untuk karakteristik umum akuntansi di Cina, saat ini berasal dari berdirinya People Republic of China pada tahun 1949. Cina memasang ekonomi terencana yang sangat terpusat yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxis dan berdasarkan sistem di Uni Soviet. Negara mengendalikan kepemilikan alat produksi, hak untuk menggunakan alat produksi, serta distribusi alat produksi. Laporan keuangan dilakukan secara berkala dan terperinci. Fitur utamanya adalah orientasi manajemen dana, di mana dana berarti properti, barang, dan material yang digunakan dalam proses produksi. Pelaporan keuangan menekankan pada neraca yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana. Pelaporan keuangan tersebut berfokus pada stewardship dan akuntabilitas atau pemenuhan produksi dan tujuan lain, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. Akuntansi ini menekankan dan atau lebih berfokus pada tujuan manajerial dari keuangan, perannya dalam pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan individu dan tetap berada di bawah otoritas pusat. Selanjutnya untuk periode akuntansi yang digunakan adalah tahun kalender. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama neraca, laporan laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh CPA Cina. Perusahaan yang tercatat di pasar modal harus menilai pengendalian internalnya dan melibatkan auditor eksternal untuk mengevaluasi pengendalian dan mengomentari laporan penilaian mandiri. Neraca triwulan, laporan laba rugi, dan pencatatan diwajibkan untuk perusahaan terbuka. Selanjutnya, untuk pengukuran akuntansi, metode pembelian harus digunakan untuk mencatat kombinasi bisnis. Semua perusahaan anak yang dikendalikan oleh perusahaan induk dikonsolidasikan. Laporan keuangan perusahaan anak di luar negeri ditranslasikan berdasarkan lingkungan ekonomi umum tempatnya beroperasi. Jika lingkungan perusahaan anak adalah lokal atau luar negeri, neraca ditranslasikan menggunakan nilai tukar akhir tahun. Laporan laba rugi ditranslasikan menggunakan nilai tukar rata-rata untuk tahun tersebut, dan perbedaan translasi disajikan dalam ekuitas. Jika berdasarkan lingkungan perusahaan induk, item moneter yang ditranslasikan menggunakan kurs akhir tahun. Item non-moneter ditranslasikan menggunakan kurs tunggal, transaksi yang relevan, dan pendapatan, serta beban ditranslasikan kurs tunggal, transaksi, atau kurs rata-rata yang disesuaikan pada periode tersebut. Biaya historis adalah dasar untuk menilai aset wujud. Revaluasi tidak diizinkan. Aset berwujud disusutkan selama perkiraan masa manfaatnya, biasanya dengan metode garis lurus, metode saldo menurun atau unit produksi. Metode FIFO dan rata-rata merupakan metode penetapan biaya yang dapat diterima dan persediaan dicatat untuk mengetahui penurunan harga dan keuangan. Aset tak berwujud yang diperoleh juga dicatat untuk menggunakan harga perolehan. Aset yang memiliki umur terbatas diamortisasi selama periode manfaatnya berdasarkan pola konsumsi manfaat tersebut. Aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas diamortisasikan, tetapi diuji penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Karena tanah dan banyak lagi properti di industri negara Cina ini dimiliki oleh negara, perusahaan yang memperoleh hak untuk menggunakan tanah dan milik industri mengklarifikasi
sebagai aset tidak berwujud. Aset dinilai kembali ketika terjadi perubahan kepemilikan. Secara ketika perusahaan milik negara di free privatisasi, perusahaan penilai aset bersertifikat atau perusahaan CPA menentukan penilaian ini. Baik, terima kasih Liska. Panjang ya materinya. Iya nih Bang, saya yang dengerin aja pusing. Kayaknya Iya, nanti kita harus punya rekamannya, kita save, kita tonton ulang nih. Kayaknya memang iya belajar benar. akuntansi internasional tuh nggak gampang. Belajar akuntansi Indonesia aja udah sulit kan, apalagi kita harus mempelajari akuntansi negara lain. Betul, Ya, betul. nah materi 2 sudah selesai ya. Langsung lanjut aja nih ke materi 3. Sinta yang nunggu tadi kayaknya udah ngantuk kayaknya. Coba kalian Enggak biar nggak dong, Kak ngantuk. Aldi harus tetap semangat. Semangat ya, bisa ya lanjut ya. Iya dong. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas untuk pasar modal di negara Amerika dan di China. Untuk pertama itu saya bahas untuk sejarah pasar modal di Amerika Serikat. Itu dimulai pada tahun 1700 di mana kegiatan pasar modal sudah dilakukan di New York secara informal. Lokasinya di tepi jalan yang memiliki dinding tinggi untuk penghalau kalau ada serbuan kaum Indian. Nama jalan itu sekarang terkenal di seluruh dunia dengan nama Wall Street. Pada tahun 1792, 24 pialang saham di New York dan pedagang-pedagang saham menandatangani Bretton Woods Free Agreement dalam perjanjian yang diadakan pemisahan antar dealer barang-barang komoditi dan dealer surat-surat berharga. Bahkan akhirnya pada bulan Maret tahun 1792, para dealers melakukan suatu pertemuan rahasia di Hotel Coris untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dari Bretton Woods Free Agreement tersebut. Dan secara resmi dibentuk lembaga bursa di New York Stock Exchange atau NYSE. Pada tahun 1817, asosiasi pialang tersebut secara demokratis atas prakarsa sendiri menyiapkan pembentukan New York Stock and Exchange Board yang merupakan cikal bakal otoritas pasar modal yang saat ini terkenal dengan nama Securities and Exchange Commission atau SEC. Lalu the Securities Exchange Commission atau biasa disebut SEC adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika Serikat yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Posisi akuntan yang paling berkuasa di Amerika Serikat yaitu kepala akuntan dari SEC tersebut. Kantor kepala akuntan tersebut bertanggung jawab kepada komisi untuk semua perhitungan akuntansi dan audit yang terjadi pada administrasi hukum pasar modal. Untuk materi pasar modal selanjutnya yang saya mau bahas yaitu mengenai tindak pidana di pasar modal di Amerika Serikat. Pada dasarnya, tindak pidana pasar modal di Amerika Serikat dengan tindak pidana pasar modal yang ada pada seluruh negara tidak berbeda. Pada pasar modal terdapat beberapa tindak pidana yang mungkin sudah kita dengar sebelumnya, seperti margin trading, cornering the market, planting the tape, lalu insider trading atau perdagangan orang dalam, maupun false rumor or information atau informasi palsu. Kesemua itu dapat digolongkan dalam manipulasi pasar atau penipuan. Kemudian ada istilah short selling. Short selling ini didefinisikan sebagai penjualan saham oleh seseorang di mana penjual tersebut tidak memiliki sekuritas tersebut atau menjual sekuritas yang dipinjam dari pihak lain. Pada dasarnya, mekanisme transaksi short selling adalah di Amerika, yaitu pertama seorang investor melakukan peminjaman saham. Ada peraturan yang berbeda-beda di setiap negara yang membatasi
batasan perbandingan jumlah peminjaman yang dapat dilakukan dengan dana yang tersedia sebagai deposit pada akun pialang. Yang kedua, investor menjualnya dan hasilnya dikreditkan ke dalam akunnya pada perusahaan pialang saham. Yang ketiga, investor harus menutup posisinya dengan cara melakukan pembelian kembali saham. Apabila harga turun, maka ia akan memperoleh keuntungan. Namun apabila harga naik, maka akan rugi. Yang keempat, investor akhirnya mengembalikan saham tersebut kepada si pembeli peminjam. Lalu kemudian saya langsung aja ya untuk pembahasan mengenai pasar modal yang di negara China. China Securities Regulatory Commission atau CSRC mengatur dua bursa saham China, yaitu Shanghai yang dibuka pada tahun 1990 dan Shenzhen yang dibuka pada tahun 1991. Pemerintah mengambil langkah untuk mengembangkan pasar modal dalam negeri. Pemerintah kota Shanghai menyetujui peraturan sekuritas pertama di China pada tahun 1984. Transaksi saham tidak menjadi populer sampai awal dekade berikutnya. Ketika bursa efek Shanghai diaktifkan kembali pada bulan Desember 1990 dan bursa saham kedua, saham Shenzhen Exchange, didirikan pada April 1991. Pasar modal di China dikendalikan oleh pemerintah pada Juli 1992. CSRC didirikan dan berfungsi sama seperti SEC di Amerika Serikat untuk memantau dan mengatur pasar saham. Hal ini memberikan dorongan bagi investor untuk melakukan aktivitas pasar modal. Pasar modal di China ini telah menjadi salah satu pasar terbesar di Asia, nomor 2 setelah Tokyo. Awalnya dirancang untuk menawarkan peluang bagi BUMN untuk menambah modal dan bahkan saat ini hampir 90% dari perusahaan yang terdaftar di dua bursa tersebut masih milik negara. Perusahaan China juga berdagang di bursa luar China, termasuk bursa efek New York. Demikian yang pembahasan yang bisa saya bahas untuk mengenai pasar modal di dua negara tersebut, Kak Astrid dan Kak Ali. Hai, terima kasih buat Sinta yang udah jelasin pasar modal. Rumit juga ya setelah kita dengerin pasar modal di kedua negara itu. Untuk nyari materinya ini sendiri susah nggak sih Mbak Sinta nyari materi tentang pasar modal ini? Untuk materi cukup sulit sih ya, khususnya untuk di China, karena sepertinya China untuk informasi-informasi seperti ini pasti mereka sangat lebih hati-hati sih daripada negara lain kalau saya lihat. Betul. Bang Aldi gimana nih? Semua materi udah disampaikan, terus juga di kolom komentar belum ada nih teman-teman yang bertanya. Mungkin karena kita juga mulai live IG ini udah terlalu malam ya, karena kita semua kerja kan. Paling kita tutup aja. Nanti kita posting di feed saya sebagai yang membuat live IG ini. Nanti kita akan buka pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita bisa kita coba jawab satu-satu, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan kita sampaikan ke dosen kita nanti ya, terkait ini supaya jawabannya juga lebih jelas. Mungkin dari teman-teman pemateri atau Bang Aldi ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Dari saya sih cukup ya Kak, penjelasan yang tadi udah saya sampaikan sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nia. Dari Bang Aldi ada tambahan? Cukup sih, mungkin terima kasih aja buat teman-teman kita ini yang udah bisa ngejelasin apa yang materi yang kita jelasin, bahas ya kan. Semoga yang mendengar bisa mengerti apa yang kita bahas. Oke. Baik, kalau gitu untuk pembahasan 3 materi hari ini kita sudahi cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.